Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel AR Pratama TV. Di video kali ini kami akan membahas kisah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Umar bin Khattab. Sebelum masuk ke kisahnya, alangkah baiknya pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, tetap fokus dan selamat menonton. Bagai anak kecil yang penurut, Umar pun berlalu. Sesaat kemudian kembali dengan jenggot yang mengucurkan air. Diberikanlah lembaran mushaf yang berisi surah Taha ayat 1-6. Makin kuatlah hidayah Allah membuka mata hatinya. Setelah ayat-ayat tersebut dibacanya, meluncurlah kata-kata dari mulutnya, "Tidak pantas bagi Allah yang ayat-ayatnya sebegini indahnya, sebegini mulianya mempunyai sekutu yang harus disembah, tunjukkanlah padaku di mana Muhammad." Sebuah pernyataan yang menunjukkan perubahan sikap dan keyakinannya selama ini terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khabbab bin Arat pun keluar dari persembunyiannya dan berkata, "Bergembiralah Umar, sesungguhnya Nabi telah bersabda tentang dirimu." Beliau berdoa, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar, Umar bin Hisham Abu Jahal, atau Umar bin Khattab, dan engkau dipilih Allah untuk memperkuat Islam." Khabbab mengantarkan Umar ke rumah Al-Arkam di dekat Safa. Di sana ia ditemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memegang ujung baju Umar dan berkata, "Masuklah kamu ke dalam Islam wahai Ibnu Al-Khattab. Ya Allah, berilah hidayah kepadanya." Umar pun bersyahadat, maka bertakbirlah para sahabat yang hadir, dengan takbir yang bisa didengar hingga sepanjang jalan di kota Mekah, bahkan juga sampai ke Ka'bah. Benarlah doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keislaman Umar mengguncangkan kaum musyrik dan menorehkan kehinaan bagi mereka, tetapi sebaliknya memberikan kehormatan, kekuatan dan kegembiraan bagi orang muslim. Tidak seperti mualaf sebelumnya yang umumnya menyembunyikan keislamannya, Umar sebaliknya. Diingatnya siapa yang paling memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa lagi kalau bukan Abu Jahal. Umar mendatangi rumahnya dan menggebrak pintunya. Begitu Abu Jahal keluar, Umar memberitahukan keislamannya. Abu Jahal menutup pintu dan masuk kembali ke rumahnya. Begitupun ketika diberitahukan kepada pamannya, Al-Ash bin Hashim, dia justru masuk ke rumah. Biasanya mereka berdua ini kalau bertemu dengan orang yang masuk Islam, mereka menangkap dan menyiksanya. Ketika kembali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Umar menginginkan orang-orang Islam untuk tidak sembunyi-sembunyi lagi karena menurut pendapatnya, mereka ini dalam kebenaran, hidup ataupun mati. Pendapatnya ini dibenarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau menyetujui keinginan Umar. Beliau mengeluarkan orang-orang Muslim dalam dua kelompok. Kelompok pertama dipimpin Hamzah, yang telah memeluk Islam 3 hari mendahului Umar, dan kelompok kedua dipimpin Umar sendiri. Orang-orang musyrik hanya terpana tidak berani berbuat apa-apa seperti sebelumnya, tampak jelas kesedihan di mata mereka. Karena itulah Rasulullah menggelari Umar dengan Al-Faruq, pemisah antara yang hak dan yang batil. Sejak saat itu orang-orang Islam bisa beribadah dan membuat majelis di dekat Ka'bah, tawaf dan berdakwah, serta melakukan pencegahan terhadap siksaan-siksaan. Sikap Umar atas perjanjian Hudaibiyah. Ketika perjanjian Hudaibiyah disetujui antara pihak Quraisy dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagian besar orang-orang Islam merasa kecewa. Umar sempat berkata, "Sesungguhnya Rasulullah telah berdamai dan mengadakan perjanjian dengan penduduk Makkah. Dalam perjanjian itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan syarat yang kelihatannya lebih memihak pada kaum Quraisy. Seandainya Nabi mengangkat seorang amir yang berkuasa atasku, dan ia membuat perjanjian yang seperti itu, aku tidak akan mendengarkannya dan tidak akan taat kepadanya." Secara umum, sikap Umar dan sebagian besar orang-orang Islam dapat dipahami, selain karena gagalnya niat untuk umrah, padahal sudah sangat dekat dengan Makkah, sementara golongan lain tidak dihalangi. Terlebih adalah klausul keempat dari perjanjian tersebut, yaitu, jika ada orang-orang Quraisy yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa seizin walinya, walaupun ia telah memeluk Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus mengembalikannya kepada mereka. Tetapi jika ada orang Islam yang meninggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bergabung dengan orang-orang Quraisy, maka dia tidak boleh diminta untuk dikembalikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga video penjelasan kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya biar saya lebih semangat lagi buat kontennya. Jika ada saran konten lainnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video-video menarik berikutnya. See you.